dari Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Bisnis Pengantar. Nah, buku ini ditulis oleh Gugup Kismono dan diterbitkan oleh Yogyakarta. Buku ini memiliki 14 bab, 467 halaman, dan buku ini edisi yang pertama. Nah, buku ini menjelaskan tentang dunia bisnis. Nah, apa yang dimaksud dengan bisnis? Bisnis merupakan proses sosial yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok. Nah, melalui proses penciptaan dan pembuktian kebutuhan dan keinginan akan suatu produk. Nah, mengapa kita harus mempelajari bisnis dan pengelolaannya? Menelaah sejarah kehidupan manusia dan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas dengan sumber-sumber yang terbatas. Nah, kegiatan bisnis merupakan sebuah sistem ekologis yang sangat terkait dengan lingkungan di sekitarnya. Adapun maksud dan tujuan bisnis, yaitu yang pertama, pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua yaitu keuntungan usaha. Ketiga, pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Yang keempat, mengatasi berbagai resiko. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Nah, adapun tantangan teknologi, yaitu kemajuan teknologi telah mengubah cara-cara bisnis yang dikelola. Teknologi tinggi memungkinkan karyawan bekerja lebih cepat dan lebih produktif asal mereka dapat menguasainya. Perubahan teknologi yang sangat cepat harus diimbangi perusahaan dengan menyediakan karyawan yang terampil, memiliki kapasitas serta kemauan belajar yang tinggi. Teknologi mempengaruhi bisnis. Berbagai macam jalan, teknologi juga telah mengubah spesifikasi pekerjaan, contohnya komputer. Penggunaan komputer bisa menyebabkan menghilangnya mesin ketik dan berkurangnya karyawan klerial. Seorang sekretaris dekade 90-an harus mampu menguasai Word, Excel, dan berbagai aplikasi komputer lainnya. Yang kedua yaitu globalisasi ekonomi dan bisnis internasional. Nah, bisnis dan masyarakat. Dunia bisnis masa sekarang berada dalam kondisi yang vakum. Faktor ekonomi dan faktor sosial politik amat berpengaruh terhadap dunia bisnis. Dunia bisnis tidak bisa lepas dari permasalahan dan kontroversi sosial politik yang melingkupinya. Dunia bisnis tidak akan maju di kawasan yang penuh dengan gejolak politik. Juga di Indonesia menjelang milenium ketiga. Berbagai kekuatan di atas tidak hanya berasal dari dalam negeri semata. Banyak kekuatan atau pengaruh yang berasal dari dunia internasional. Ini menunjukkan bahwa kita semakin merasakan adanya globalisasi. Jatuhnya kurs Baht dan Ringgit Malaysia pada pertengahan 1997 telah menyeret pada jatuhnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Sistem ekonomi dunia bisnis, cara yang digunakan untuk masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Sistem ekonomi yang dianut suatu masyarakat akan menentukan jenis dan jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi, siapa yang produksi dan siapa yang menggunakan. Bentuk organisasi bisnis. Yang pertama, badan usaha perseorangan, yaitu kepemilikan dan pengelolanya ditangani oleh satu orang. Yang kedua, adanya kelebihan, yaitu karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu mudah mendirikan dan membubarkannya. Kedua, kebanggaan dan kepuasan atas kepemilikan. Ketiga, keuntungan yang diperoleh. Keempat, tidak dikenakan pajak, yaitu adanya kekurangan, adanya keterbatasan sumber dana, kesulitan dan pengelolaan, kesulitan dalam membagi waktu, benefit yang kecil, pertumbuhan terbatas, pemasaran. Pemasaran yaitu sekelompok aktivitas
yang saling berkaitan yang dirancang untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan mengembangkan distribusi. Definisi memiliki beberapa konsep penting, yaitu kebutuhan, keinginan, permintaan produk, yaitu hubungan antara konsep dijelaskan pada kebutuhan, keinginan, permintaan, produk, nilai, dan pertukaran. Adapun konsep pemasaran, yaitu berdasarkan konsep pemasaran yang efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Konsep manajerial berorientasi pada konsumen untuk mencapai tujuan jangka panjang. Untuk itu, perusahaan harus mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen. Konsep pemasaran telah mengalami perkembangan selama beberapa tahun. Perkembangan tersebut sejalan dengan hingga saat ini beberapa keinginan dari konsumen. Adapun tahap-tahap pengembangan produk baru, yang pertama yaitu ada pencarian ide, yang kedua menyaring ide, yang ketiga analisis bisnis, yang keempat pengembangan produk, yang kelima tes pemasaran, yang kelima komersialisasi. Perdagangan di pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bagi investor untuk menanamkan investasinya dengan resiko yang ditanggung untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Pasar modal juga merupakan tempat bagi perusahaan yang ingin mendapatkan dana segar dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja perusahaannya. Nah, pelaku di pasar modal sangat menjamu, mulai dari individu atau perseorangan sampai organisasi yang khusus berkonsentrasi pada perdagangan saham. Nah, dalam melakukan investasinya, pelaku di pasar modal menggunakan beberapa analisis untuk meminimalkan risiko yang akan terjadi. Nah, adapun kekurangan dan kelebihan dalam buku ini, yang pertama yaitu adanya kekurangan karena dia menggunakan kata kurang familiar di telinga kita, jadi kita susah memahaminya. Nah, kelebihannya yaitu bisa membantu untuk materi, misalnya dalam perkuliahan jurusan ekonomi, manajemen, bisnis, karena penulis menjelaskan di setiap isinya dengan jelas dan menggunakan bahasa yang jelas. Nah, baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.